Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak semuanya. Jumpa lagi di materi kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat datang kembali di kelas kita. Selamat jumpa kembali. Tetap semangat. Terima kasih kepada Ananda yang sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah kita share di Google Classroom, dan kita masuk kepada materi berikutnya. Anak-anak kami semuanya, materi ini lanjutan dari materi kita pada kali ini adalah pada bab 2, berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni perintah berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan yang kedua perilaku berbusana sesuai dengan syariat Islam dan juga hikmah. Anak-anak Bapak semuanya, masuk pada materi yang pertama adalah perintah berbusana sesuai dengan syariat atau ketentuan syariat Islam. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian busana menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Itu terdapat dalam surah An-Nur ayat 31 ya. Kemudian Al-Ahzab ayat 59 dan juga ada hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat-syarat berbusana sesuai dengan syariat Islam nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, anak-anak kami semuanya, bagaimana berbusana sesuai syariat Islam itu? Nah, di sini harus kita pahami bahwa busana menurut syariat Islam tidak hanya berfungsi untuk melindungi dan menutup tubuh, atau tidak cukup hanya sekedar sebagai fashion saja, ya, sebagai hiasan saja. Tapi fungsi utama dari pakaian dalam syariat kita adalah menutup aurat, di mana aurat laki-laki dan aurat perempuan itu sudah ada batasan-batasan yang ditentukan oleh fikih. Jadi fungsi utamanya adalah menutup aurat bagi si pemakai pakaian tersebut. Baik, Ananda, ini dalil-dalil berbusana sesuai syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Dalil berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihin
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Berikut yang ketiga, hadis dari Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi an Ummi Atiyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija kunna fil fitri wal adha al awatir wal hiyada wa zawatil huzur fa ammal hayyadu fayatazilna sholata wa yashatnal khaira wa da'atal muslimina. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakuna laha jilbabun qala litulbisha uhtuha min jilbabiha. Rawahu Muslim. Inti dari hadis ini adalah bahwa hadis dari Ummu Atiyah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Nah, intinya adalah bahwa ketika para wanita keluar dari rumahnya, maka hendaklah dia menggunakan jilbabnya, walaupun itu harus meminjam dari siapapun dia mendapatkan jilbab itu. Ini ada 3 dasarnya tentang kewajiban berbusana muslim. Baik, berikutnya bagaimana syarat-syarat berbusana sesuai dengan syariat Islam itu? Nah, beberapa syaratnya adalah yang pertama, bersih dan suci. Tentu berbusana yang dikehendaki oleh Islam itu adalah bersih dan suci. Karena pakaian yang kita kenakan juga akan dipakai untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini. Kemudian terbuat dari bahan yang diperbolehkan. Nah, bagi laki-laki tentu pakaian-pakaian yang sutra itu ada. Karena ada keterangan-keterangan yang itu tidak dibenarkan. Ya. Kemudian tidak tipis dan tidak transparan serta tidak ketat atau memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Ini adalah ketentuan-ketentuan bagaimana kita berbusana sesuai dengan syariat. Jadi jangan sampai nanti kita disebut bahwa kita berpakaian tapi seperti telanjang. Tipis, transparan itu tak boleh. Kemudian juga lekat dengan tubuh sehingga nampak lekuk-lekuk tubuh itu juga tidak dibenarkan dalam syariat agama kita.
Baik, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana perilaku berbusana sesuai dengan syariat Islam dan juga hikmahnya. Yang pertama, ketentuan berbusana bagi seorang muslim. Ya, bagi seorang muslim, maksudnya adalah bagi kita yang laki-laki, maka ketentuan berbusana pertama adalah menutup aurat. Jumhur ulama sepakat bahwa aurat laki-laki adalah dari atas pusat sampai ke lutut. Nah, itu tertutup. Artinya kalau itu tertutup, aurat sudah sesuai. Nah, itu hanya saja tentu tinggal apakah itu memenuhi estetika atau tidak. Nah, ini. Yang kedua, untuk laki-laki berpakaian itu tidak terbuat dari emas dan sutra. Rasulullah melarangnya. Untuk laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian yang terbuat dari emas maupun sutra. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian itu tidak menyerupai busana perempuan. Nah, jadi laki-laki ya berbusanalah sesuai dengan standar pakaian laki-laki. Baik anak-anak semuanya, yang kedua adalah bagaimana ketentuan berbusana bagi seorang muslimah. Maka bagi seorang muslimah ketentuan nutup auratnya juga sama tadi dengan laki-laki. Yang pertama adalah nutup aurat. Para jumhur ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali. Makanya kita lihat sebagian dari kalangan kaum muslimah di dunia ini mereka menggunakan cadar. Karena ada sebagian ulama mengatakan dari nas-nas yang dipahaminya bahwa seluruh tubuhnya adalah aurat. Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa muka dan telapak tangan adalah bukan aurat. Yang kedua, menggunakan jilbab. Ya, menggunakan jilbab atau kerudung. Jadi pakaiannya menutup seluruh tubuhnya serta menutup kepalanya. Kemudian tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuhnya. Nah, karena kalau ini yang dipakai, tentu ini sama saja berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah sangat melarang berpakaian yang seperti ini. Yang berikutnya, tidak bertabarruj, berhias diri berlebih-lebihan, kemudian menampakkan perhiasan, berlenggak-lenggok, tidak menutup kepala dan seterusnya. Artinya dia menggunakan pakaiannya hanya untuk memancing perhatian lawan-lawan jenisnya, menampakkan dirinya. Yang berikutnya tentu busananya tidak boleh menyerupai busana laki-laki. Ini ketentuan berbusana bagi seorang muslimah. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu dulu materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, dan mudah-mudahan corona cepat berlalu di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.